Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bang Roy, jelas S1 dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam karena itu udah satu-satunya orang yang. Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah bukan tahan dulu. UGM, Makanya tahan dulu Bung Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Nggak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade, silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak dapat menahan tawa dan geli di perut saya, kawan-kawan, melihat talkshow yang akan saya bagikan videonya nanti kepada kita semua. Ini sebenarnya berkaitan dengan bantahan Roy Suryo tentang klarifikasi UGM. Tapi UGM tidak diwakili oleh siapa-siapa sih di sini. Yang ditampilkan Kompas Ade Darmawan. Di sini letak lucunya, karena sepanjang waktu, hampir seluruh waktu itu ada ditampilkan Kompas wajah Ade Darmawan ini. Dan saya peringatkan kawan-kawan, jangan fokus kepada perilaku dari Ade Darmawan yang dirujak oleh Roy Suryo. Jangan. Usahakan fokus kepada kontennya. Tapi kenapa saya ketawa? Ya karena terlihat juga sama kita kan apa yang lucu situ, apa yang lawak di situ. Ada pepatah yang mengatakan begini, kawan-kawan. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Jadi kalau kemampuan kita untuk berlayar itu cuma segitu, janganlah laut hendak diduga. Apa ini jelasin aja. Saya menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan, kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, nggak usah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM dan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu, Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul, itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Mungkin Ade ini tidak menguasai materinya, apa yang diperdebatkan saat itu, hingga apapun yang dikatakannya bersalahan. Dan ini Roy Suryo ini kepandiannya kan begitu, langsung potong. Jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya, percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu, karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo. Gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya? Dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini? Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga. Bukan ya, kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun, mau lulusan UGM atau tidak, Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM, Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda, bukan siapa-siapa. Dekan Fakultas Hukum itu berbicara sebagai pribadi. Oke, bentar. Ini nggak ada gunanya. Bung Roy. Apa sebenarnya yang membuat Roy Suryo ini meremehkan pendapat Ade Darmawan? Gini, Ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya. Dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepin karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. So, kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu mahasiswa, ya kan? Orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit Pak ijazah. Udah, ini jatah saya bentar. Saya kali lagi jadi wakil bahwa harusnya kami sudah harusnya bisa mengundang. Ya udah, hadir itu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa wakil. Kita kembali lagi ke poin.
Oke, kita ke mode serius sedikit. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari talkshow sekarang ini antara Roy Suryo dengan Ade Darmawan? Pasti ada, walaupun lucu ada yang bisa kita ambil di situ. Nah, kita perhatikan nih mode seriusnya. Mode seriusnya apa? Ini berkaitan dengan klarifikasi dari UGM tentang ijazah Jokowi, dan ini dibantah oleh Roy Suryo, dan Roy Suryo mengatakan ini UGM ini konyol ini. Rektor-rektor itu yang menjelaskan di sana itu dikatakan oleh Roy Suryo konyol. Kenapa Roy Suryo mengatakan itu konyol? Ya mungkin ya nggak bisa dijawab oleh Ade Darmawan. Yang saya maksudkan lucu ini, dia selalu ditampilkan walaupun Roy Suryo yang bicara, Ade Darmawan ini tetap ditampilkan oleh televisi. Ini agak lucu juga kan? Tapi jangan perhatikan itu, perhatikan isinya, isi dari konten ini yang sebetul-betulnya. Nanti kita bisa melihat, artinya sekarang ini kasus ijazah itu sudah tepat arahnya. Tepat arahnya maksud saya begini, dari definisi ijazah itu dari kemarin-kemarin itu kan beralih itu. Ijazah itu seakan-akan hanya selembar kertas. Selembar kertas yang ada dipegang Pak Jokowi sekarang, yang di Polda katanya sudah disita di Polda. Sebetulnya esensi atau definisi dari ijazah itu betul kan dulu namanya surat tanda tamat belajar, STTB. Apa artinya? Artinya sebuah ijazah itu definisinya adalah orang yang pernah melakukan perkuliahan dan lulus di perkuliahan itu dengan prosedur-prosedur yang tepat. Prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan baku selama ini di perguruan tinggi. Itu artinya, karena bisa kita pertanyakan, kalau seandainya ijazah itu hilang, dia melakukan perkuliahan dan lulus dengan skripsi dan KKN dan semua prosedur di perguruan tinggi, hilang ijazah yang kertas ini. Kan tidak masalah, hilang, bisa diganti. Bisa diganti, minta kepada misalnya kepada UGM seperti ijazah Jokowi. Tapi kalau ada ijazahnya, tidak melakukan perkuliahan dengan benar, tidak ada KKN, tidak ada skripsi, tidak ada SKS, nilainya kurang, itu ada ijazahnya. Nah, ini yang dipermasalahkan sekarang sebenarnya. Artinya arah dari kasus ini sudah benar. Tidak ada artinya selembar kertas yang bernama ijazah itu kalau seandainya prosedur perkuliahannya tidak dialami, tidak dijalani, dan tidak lulus. Itu yang dipermasalahkan sekarang oleh Roy Suryo dan Risman Sianipar yang sedang ditanggapi oleh UGM. Mana yang benar bisa kita perhatikan dari sesi dialog ini. Diskusi kita sekarang, Ya. yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Dalam keterangannya, Rismon menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi Budi Darmito sesuai dengan teknologi yang ada saat itu. Lantas, lembar pengesahan skripsi itu dibandingkan dengan milik Jokowi yang dinilai Rismon berbeda jauh. Menurut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan algoritma string adjustment, yang mana disebut Rismon algoritma string adjustment hanya ada pada word processor modern. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu dia, kalaupun nggak lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Konyol. Anda sudah cukup? Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput itu akhirnya lupa. Dibuat tanggalnya gitu ya? Tanggalnya itu. Tapi itu membatalkan nggak ya, Pak? Tidak. Kenapa? Karena memang seperti saya sampaikan tadi, justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Oh, saya nyambung. Gitu. Yang penting selama ada lembar pengesahannya atau selama ada berita acara dan nilainya di situ, ya disitulah tolok ukur bahwa dia sah lulus di situ. Satu, ya. Kalau itu memang ada, berita acara itu bukan ranah pribadi. Ya, saya paham betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya termasuk yang merancangnya, saya termasuk yang buat naskah akademiknya, dan saya wakil resmi waktu itu ketika membaca itu. Satu. Begitu. Yang selalu ditanyakan Pak oleh masyarakat. Mana buktinya, IP-nya gitu? Jadi kalau mengenai IP, Ya. IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya itu jelas itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak akan share kemana-mana. Tapi Pak Dekan, dalam hal ini sebagai Dekan Fakultas Kehutanan, itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak ya, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Ya, kami memiliki dokumen aslinya. Ya, yang sekarang itu ada di Polri gitu. Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik asli. Gitu. Itu tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan di huruf G atau H. Dan bahkan di pasal 18-nya ada tertulis bahwa di pasal 18 itu kalau itu pernah dipakai untuk pejabat publik, itu berarti dilepaskan dari pengecualian. Jadi di sini sudah jelas semuanya itu dilepaskan di pengecualian. Nah, yang kedua, dengan tidak ditampilkan juga ketika pada video sepanjang 33 menit itu, di Barreskrim juga tidak ditunjukkan, padahal katanya Barreskrim menampilkan semuanya waktu itu. Jadi ada yang disembunyikan gitu, atau ada yang baru dibuat
ya. Kalau tuduhan yang lebih sakral, ada yang lebih dibuat ketika kemudian kami menemukan poin-poin itu. Makanya kami itu masih menyimpan sekarang beberapa hal yang tidak ada kemarin itu dan tidak akan kami katakan. Nanti kalau kami katakan dibuat lagi nanti. Gitu. Ada kesan bahwa Anda membesar-besarkan hal yang kecil sementara UGM saja tidak mempermasalahkan hal itu. Itu penting, Mas. Yang namanya lembar pengujian, ya, itu harus ada. Lembar berita acara itu adalah pengesahan saja atau misalnya statusnya. Tapi kalau di dalam, anggaplah ini sebuah skripsi, di situ tidak ada lembar pengujiannya. Aneh. Dan kemudian yang dicontohkan oleh seseorang itu ada yang mencontohkan, ada banyak yang begitu. Contoh kok yang salah, contoh itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada puluhan skripsi yang mungkin tidak ada itu, mungkin itu adalah skripsi yang mungkin masih menjadi arsip atau apa. Tapi yang benar seharusnya yang dikumpulkan di dekanat atau direktorat itu harusnya skripsi, dan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu skripsi yang ada di UGM, itu begitu yang benar. Jangan contoh yang tidak benar. Selain kemungkinan ada alpa di situ tersilap, dan itu kan eranya saat itu kan Alpa berarti nggak lulus dong. Ini aneh nih, saya sedih banget ya kalau UGM kemudian ada kan itu mengatakan jangan dinilai kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Bu, dari tadi saya melihat bahwa seakan-akan memang ada kesan aturan-aturan tertentu itu berlaku di sebuah fakultas belum tentu di fakultas lain. Prof ini gimana menjelaskan itu? Ya memang betul ya. Kalau kita melihat dari sejarah UGM sendiri, itu kan fakultas-fakultas itu beberapa itu didirikan lebih dahulu daripada UGM. Jadi mereka juga sudah memiliki sistem yang established dan berlangsung menjadi tradisi di fakultas-fakultas tersebut. Jadi diversitasnya memang luar biasa di UGM ini, begitu. Tapi kemudian pada tahun 2001 itu didirikan kantor jaminan mutu. Tujuannya adalah untuk membuat semacam satu yang standar ya, supaya antara satu fakultas dengan fakultas lain itu ada kesamaan, meskipun itu juga tidak 100% menjadi sama. Karena misalnya bagaimana seseorang itu dianggap lulus, itu antara satu dengan fakultas itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ada yang ketika ujian itu langsung sudah dinyatakan bahwa dia lulus. Ujian skripsi maksudnya? Ujian skripsi, itu langsung dia itu lulus. Lulus itu di situ. Tapi ada pula yang harus lewat yudisium dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kita sudah di dalam proses yang sama, yaitu semuanya adalah di proses yudisium. Dan ini baru beberapa tahun terakhir ini, setelah kemudian kementerian juga memiliki sistem yang itu bersifat sama ya untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang kita sebut sebagai PD Dikti. Misalnya seperti itu. Jadi artinya berubah ya Bu ya terus ya? Berubah terus, bersifat transformatif. Sehingga yang perlu untuk dipahami adalah kita tidak bisa meneliti atau kita tidak bisa membuat semacam anggapan bahwa yang ada di masa lalu itu kita nilai dengan aturan sekarang, dengan standar sekarang. Karena sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Nah, kacamatanya itu tidak bisa. Aturan yang sekarang itu dipakai untuk meneliti atau menilai peristiwa 20, 30, 40 tahun yang lalu. Mungkin bahasa hukumnya itu hukum tidak berlaku surut ya? Tidak berlaku surut. Apa yang dibuat di tahun 2000-an ya tidak bisa digunakan untuk menilai apa yang terjadi di tahun 80-an. Betul. Iya, tapi yang namanya status, yang namanya keabsahan, yang namanya kemudian nama besar UGM, jangan kemudian dikecilkan nama besar UGM dengan kealpaan, atau kehilangan, atau baru dibuat sekarang. Itu loh. Jadi video sepanjang 33 menit itu, sekali lagi saya katakan ya, itu justru menjatuhkan citra UGM. Lihat aja komentarnya ya yang ada di situ, dan semakin membuat buku kami Jokowi's white paper ini itu membuat makin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Saya kasih kesempatan Bung Ade, tapi jangan dipotong-potong nanti omongannya Bung Ade ya. Bung Ade, dengan alasan-alasan tadi Bung Ade menurut Anda masuk akal atau memang sebagai penghormatan oleh Kompas TV, tentu saja tamunya yang diundang itu diberi kesempatan. Kepada yang dari tadi kita tengok kan agak melongo dia kan, dan diingatkan oleh pembawa acara kepada Mas Roy untuk tak memotong. Tapi lihat nanti kawan-kawan, tetap dipotong-potong oleh Roy Suryo ini. Tidak, lucu-lucuan aja ini. Ya, jadi kalau terkait UGM sudah menyampaikan sebagai otoritas kepada publik bahwa kemudian UGM menjawab itu bukan menjawab sebagai selaku pribadi mereka, itu menjawab secara kelembagaan pendidikan. Artinya kami sangat respect dengan hal itu. Artinya ini sudah mulai kelihatan Mas Tifal bahwa apa yang disampaikan UGM, mekanismenya seperti apa hingga jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, mulai dari perkuliahan sampai dengan yang namanya KKN, sampai dengan dia diwisuda dan mendapatkan ijazah yang sah. Karena begini Bang Tifal, yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli apa palsu itu adalah UGM ya, ini sebagai otoritas. Kaset rusak diputar gini terus. Iya kan? Dan cetaknya itu nggak mungkin satu, pasti sama dengan seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi ginilah,
Maksud saya apapun yang dibantah oleh Bang Roy, ya toh pasti akan timbul juga di pengadilan nanti di perkara ini. Tapi juga begini, sorry saya potong. Karena begini juga, selain masalah lembar pengesahan skripsi, yang juga saya cermati adalah masalah ijazah yang berkali-kali ditekankan dalam video itu. Tapi yang menariknya adalah saat rektor menjelaskan tidak menerangkan langsung tegas itu asli atau tidak, tapi autentik. Menurut Anda itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, Nah, ini agak serius nih, tapi lihat sikap dari Bang Ade Darmawan ini. memang karena berbicara ijazah itu autentik, Pak. Itu autentik. Berarti Keterangan asli. UGM itu adalah autentik. Nah, keterangan puslapor itu identik. Gitu loh. Dan Anda meyakini bahwa otentik itu Kalau adalah ada asli, yang begitu ya? palsu, jadi gini Mas Tifal, biar pengertiannya saya ambil dari pengertian hukum gitu loh. Kalau berbicara palsu atau asli, ya ini biar Mas Roy juga tahu. Kalau bicara palsu atau asli, tentu ada dua. Ada yang asli, ada pembandingnya yang palsu. Nah, yang mana yang palsu dan mana yang asli? Mana semuanya? Itu. Gitu loh. Jadi gini Mas Tifal, jadi jangan kita juga tersesat di dalam keterangan-keterangan Bang Roy. Apa yang disampaikan Bang Roy, kalau itu adalah sebuah kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Saya respect dengan Bang Roy ini, Mas Roy ini. Nah, kalau memang dia peneliti dan bisa meneliti betul-betul nanti di peradilan. Oke. Pada saat sudah ditunjukkan keasliannya. Ditambah Kalau lagi- kemudian berbicara kembali, saya jawab buku. Kalau berbicara buku, ya kan, saya pembaca buku. Saya bukan pembuat buku, tetapi Ya saya langsung pembaca buat aja, kita Ya, tunggu pembaca bukunya. buku. Tunggu ya, Kredibilitasnya ayo kita apa? buku jawab dengan buku. Komprehensifnya apa? Oke. Ya, ya. dan buku harus tidak dia mengurangi bias. Artinya Iya, Nah, itu. buku jawab dengan jelas. buku. Ya, Apalagi gini kemudian- Bung Roy, Ya. apalagi gini, Ya. karena kan di saat di Bareskrim waktu itu Pak Jokowi kan langsung membawa ijazahnya di hadapan Bareskrim. Ya, Masalahnya betul, adalah Pak. pembandingnya Anda tidak dibawa langsung nih fisiknya, itu yang Iya, makin betul. bertanya-tanya. Nah, itu tadi Bung Ade gimana? Yang seperti yang jelas adalah kami itu berani menampilkan ya ijazah pembandingnya itu loud and clear ya. Bahkan analisis pun ada ijazah pembanding milik Pronojiwo, milik Almarhum Hari Mulyono. Nih, ada di buku ya. Nanti silakan. Ijazah yang diperbandingkan oleh Bareskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK ya. Gitu nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah, artinya apa? Kami berani. Ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya gitu. Pihak UGM, saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang gitu lah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM Oke. atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi aja, kemudian gitu. kalau Ya. dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM yang untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siapnya mau sekali. arahnya Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum. mana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini, gitu. Ya, itu urusannya Jokowi, gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu, yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, Oke. yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Dewa. Oke. Bisa skenario Apa baru ini? bahwa ijazah itu hilang, Oke. dan begitu hilang, di print lagi, nah itu Dan salah apa, besar. Mas Roy? Menurut Mas Itu Roy, salah besar. Bung Lagi-lagi Kompas harus bertindak netral. Tentu saja pendapat dari Ade Darmawan harus diambil. Walaupun kata Roy Suryo tadi agak melecehkan sedikit kan? Ade, Ya, menurut nggak boleh Mas Roy, ngeprint lagi, UGM Seth. coba buang badan. Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab itu Nggak ada menjadi nilainya. terang di publik, ya. Itu nggak ada Yang nilainya. pertama, yang kedua, sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Gimana? Apa sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber Ijazah, primernya jelas. Saya bicara Jelas, jangan dipotong skripsinya dulu. jelas. Oke, lanjut Bang. jelas. Lanjut Bang Ade. Ya, Ya, ini nggak bahwa ngerti lah. sumber primernya itu apa, dokumen asli dan data. Iya, dokumen Nah, asli. yang didapat atau hasil Udah deh, penelitian langsung lain kali yang mana. Kompas kalau Ya kan? anu dengan Terus, UGM deh.
Oke. Nggak usah tanggapin. Kita hargai ya pendapat masing-masing. Silakan lanjutkan, Bung. Terakhir kawan-kawan, walaupun lucu, walaupun bagaimana, dari talk show seperti itu, ambil hikmahnya. Kita lagi-lagi tidak berpihak. Kita hanya mencermati prosesnya ini semua. Kita cerna dengan logika kita, kemudian ambil kesimpulan sementara dulu namanya. Jadi dalam ilmiah kawan-kawan, kesimpulan atau hasil akhir pernyataan kita itu semuanya sementara. Sama juga dengan kehidupan kita di dunia ini sementara. Karena bisa jadi nanti di kemudian hari dibuktikan lain oleh orang lain dengan metode yang lain, dengan cara yang lain. Tapi kalau metodenya kayaknya sama dari zaman dulu kan, sama pada waktu Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini bulat. Galileo atau Kopernikus itu kan yang menyatakan begitu. Sementara hukum negara pada waktu itu menyatakan bumi ini datar. Ditemukan oleh Galileo, tapi dia dihukum karena tidak sesuai dengan peraturan, tapi dia benar. Kapan dinyatakan benar? Sekarang. Kalau dulu belum, makanya saya katakan semuanya hampir kesimpulannya sementara. Begitu juga dengan ijazah ini. Bisa jadi kesimpulan dari UGM sekarang mengatakan otentik asli. Kemudian Roy Suryo mengatakan palsu sepalsu-palsunya. Mana yang benar? Tentu ada bukti-bukti yang mendukung. Karena katanya yang namanya pengertian empiris, pembuktian empiris secara ilmiah itu harus didukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta, dan data yang terbukti. Dan dari konten ini bisa kita lihat, kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Jadi kalau kita tidak menguasai materi, kata pepatahnya mengatakan diam itu emas, bicara itu bisa-bisa comberan. Terima kasih. Ambil.